Kembali lagi dengan saya Gary Peteduan. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang pemakaian huruf dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, pemakaian huruf A, huruf abjad. Kita sudah sejak dari kecil sudah diberitahui bahwa total dari huruf abjad itu adalah 26, yaitu A sampai Z. B, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu D, huruf diptong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diptong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F, huruf kapital. Huruf ini memiliki berbagai kegunaan. Yang pertama-tama, huruf kapital itu atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang ketiga, kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, jabatan, instansi yang diikuti nama orang atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada D, van, dan der dalam bahasa Belanda, von dalam bahasa Jerman, atau da dalam bahasa Portugal. Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Lalu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Huruf yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sepaan yang digunakan dengan nama diri. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak,
ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. G. Huruf miring. Pertama-tama huruf miring itu dipakai untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dengan catatan judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Ungkapan yang asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata bahasa Indonesia. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Yang kedua, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata turunan. Pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Dengan catatan yang pertama, jika bentuk terikat diikuti oleh kata huruf yang awalnya kapital, tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu. Yang kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Yang ketiga, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar kecuali kata esa, gabungan itu ditulis serangkai. Yang keempat, bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Yang kelima, kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan catatan yang pertama, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur utama saja. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Yang ketiga, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Catatan, angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan.
Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah padu, benar, ditulis serangkai. Lalu suku kata. Yang pertama, pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong, ai, au, dan oi tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan atau termasuk huruf gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan antara dua huruf konsonan itu. Lalu jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemanggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Dan catatan, yang pertama, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Yang kedua, pemanggalan kata tidak boleh menyebabkan munculnya satu huruf vokal di awal atau akhir baris. Yang kedua, pemanggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Dan catatan, yang pertama, penggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang kedua, akhiran i tidak dipisahkan pada pengantian baris. Yang ketiga, pemanggalan kata baris sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang keempat, pemanggalan tidak dilakukan pada suku kata yang terdiri atas satu vokal. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keempat, nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya atau tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, terkecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan catatan, partikel perdalam bilangan pecahan yang ditulis dengan huruf dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan ialah bentuk tingkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakangnya tiap-tiap singkatan itu. Singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Lalu singkatan kata berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Dan catatan, singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat dan kuliah. Lalu singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf lazim digunakan dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik.
Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal, unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Lalu akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih, tulisan dengan huruf kecil. Dengan catatan, jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia atau tidak lebih dari 3 suku kata. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. I. Angka dan bilangan. Kita sudah tahu angka dan bilangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Kita sudah mengetahui juga apa itu angka Arab, bagaimana, dan angka Romawi itu bagaimana. Langsung saja ke cara pemakaian angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi kita tidak boleh di awal kalimat, kita tidak boleh menggunakan angka, menulis angka pada awal kalimat. Kita harus menggunakan huruf. Lalu apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Lalu, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Semisalnya 250 juta rupiah. Nah, jadi karena kadang-kadang angkanya itu kebanyakan nolnya, jadi kita susah membacanya. Jadi apabila 6 nolnya kita tulis juta 250 angkanya, jadi kita tulis juta agar lebih mudah dibaca. Lalu, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Lalu, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Lalu, bilangan juga digunakan sebagai unsur nama geografi, ditulis dengan huruf. Lalu, J, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Lalu K, kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pemakaian huruf dan tulisan kata. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.